Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada ujung tombak yang melayang. Kelihatannya biasa saja, namun orang bisa merasakan fluktuasi ruang terlipat yang datang darinya. Pada saat yang sama, ada banyak lapisan susunan yang menutupi ujung tombak ini seolah-olah kulit telur membungkusnya. Ini dilakukan untuk mencegah pikiran merebutnya agar tidak terbentuk di kepala para tamu meskipun ada banyak susunan yang menutupi seluruh pasar barang berharga, dan fakta bahwa mencuri sesuatu adalah tindakan bodoh di ibu kota awan selatan. Tetapi ada beberapa orang yang kadang-kadang tidak dapat menahan diri dan berpikir bahwa mereka cukup baik dalam melarikan diri. Oleh karena itu, dengan membentuk barisan terlarang, ini mencegah siapapun menyentuh harta rahasia sejak awal. Mari kita mengunjungi toko itu, kata Sue Ying. Sekelompok bawahan mengikuti dengan cermat ke toko tempat Sue Ying mengarahkan. Toko itu menempati area yang luas, dan ada segel sederhana namun unik yang tercetak di depan toko kipas. Klan penggemar, pelayan sihir Zibai dengan ringan mengipasi dirinya dari samping. Dia menambahkan, klan penggemar adalah salah satu dari 3 klan terbesar dari bangsa kuno angin musim panas. Itu bahkan klan yang berperingkat di seluruh Realm Heart Gridland. Petik 2. Sue Ying mengangguk setelah mendengar itu. Fan Clan adalah klan besar yang terkenal di Realm Heart Gridland dan bahkan merupakan salah satu dari 3 klan besar di Summerwind Ancient Nation. Ada lusinan dewa kosmos di klan penggemar. Hanya klan penggemar ini saja yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan salah satu dari 6 negara kuno yang besar, bangsa kuno langit yang menjulang. Jelas, ada status yang berbeda antara 6 negara kuno yang besar juga. Dan bangsa kuno langit menjulang adalah yang terlemah dari semuanya. Klan penggemar sangat kuat, Sue Ying menghela nafas dalam hati. Sebuah klan bisa menekan negara kuno langit menjulang dengan sendirinya. Selamat datang, pangeran, silahkan lewat sini. Pelayan wanita cantik datang pada saat itu untuk menyambut Sue Ying. Sue Ying membawa bawahannya masuk. Tingkat pertama dari toko ini mungkin sangat besar, dan juga memiliki banyak koridor berliku. Meskipun tatapan Sue Ying dapat dengan mudah melewati rintangan kehampaan, dia bisa melihat semua harta karun yang terletak di tingkat pertama. Tidak ada satupun harta rahasia di sini, Sue Ying menggelengkan kepalanya dalam hati. Ayo pergi ke lantai 2. Sue Ying langsung melanjutkan ke lantai berikutnya. Lantai 2 memiliki beberapa harta rahasia, meskipun dengan penilaian Sue Ying, dia dapat menentukan bahwa mereka semua adalah harta rahasia yang sedikit lebih lemah dan terutama dimaksudkan untuk digunakan oleh raksasa Primal Chaos. Segera, Sue Ying tiba di lantai 3. Pangeran ini, lantai 3 hanya mengizinkan 2 bawahan untuk dibawa. Seorang utusan menghalangi jalannya di tangga menuju lantai 3. Jelas, lantai 3 toko ini luar biasa. Jika seseorang membawa semua bawahannya, bagaimana situasi di lantai 3? Zibai, Penatua Tian, ikuti aku. Sue Ying memerintahkan. Ya. Pelayan sihir Zibai dan Tian Yizi mengikuti dari belakang. Mereka bertiga tiba di lantai 3 toko milik Fan Clan ini. Meskipun lantai 3 sebesar lantai 2, hanya ada 12 harta rahasia mengambang di sini, dan setiap harta memiliki petugas wanita yang ditempatkan di sampingnya. Pangeran ini, apakah kamu di sini untuk melihat harta rahasia kami? Cabang Fan Clan yang terletak di sini di Southern Cloud Capital juga berada di peringkat 100 teratas di Realm Heart Gridland. Seorang lelaki tua gemuk datang sambil tersenyum. Aura yang memancar dari tubuhnya telah mencapai tahap Primal Chaos. Pelayan sihir Zibai menggoyangkan kipasnya dan mengirimkan ke Sue Ying. Pangeran, orang tua ini juga harus menjadi pelayan sihir, meskipun aku tidak bisa melihat pelayan sihir macam apa dia. Sue Ying dengan lembut mengangguk. Pelayan sihir ranah Primal Chaos. Klan puncak seperti klan Fan bahkan lebih bersedia membiarkan pelayan ajaib bertanggung jawab atas beberapa bisnis. Karena semua pelayan sihir benar-benar setia, dan tidak akan serakah. Pangeran harus datang dan melihat harta rahasia ini, Cloud Sky Hammer. Pria tua gemuk itu menunjuk ke sebuah palu besar berwarna hitam yang melayang di sampingnya. Palu ini bahkan lebih besar dari manusia. Ini adalah harta rahasia yang digunakan oleh Paragon Matron Slave, yang terkenal dari bangsa kuno langit menjulang selama Perang Pertama Bangsa Kuno. Setelah itu, Paragon Matron Slave telah memurnikan harta rahasia yang bahkan lebih cocok untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian, menjual Cloud Sky Hammer ini. Setelah melalui banyak putaran transaksi, itu berakhir di tangan klan penggemar saya dan ditempatkan di sini untuk sementara. Itu dianggap sebagai harta perlindungan klan dari cabang di sini di ibu kota awan selatan. Oh benar,
Harta rahasia ini juga berisi satu set seni mutlak yang dibuat oleh Paragon Matron Slave yang disebut teknik Cloud Sky Hammer. Sue Ying melihat palu besar berwarna hitam seperti bukit melayang di sana. Dia merasakan tekanan kuat yang datang dari senjata ini dan tahu bahwa itu lebih mengerikan daripada 12 gelang primal bats yang pernah dia miliki. Harganya seperti apa? Sue Ying bertanya. Laki-laki gemuk itu menyeringai, 8 miliar kristal kosmos. Sue Ying merasakan kelopak matanya berkedut setelah mendengar itu. 8 miliar kristal kosmos. Bisakah Ibu tua Yingsan membelinya? Bagaimanapun, ini adalah senjata yang digunakan oleh Paragon Matron Slave selama perang pertama bangsa-bangsa kuno. Ada beberapa dewa kosmos yang mati di bawah senjata ini. Pria tua gemuk itu berkata, dewa kosmos layak menjual semua hartanya untuk membelinya. Sue Ying juga mengerti bahwa harta karun perlindungan klan ini sengaja ditempatkan di sini untuk menunjukkan betapa mempesonanya fondasi klan Fan. Bagaimana orang bisa membeli harta karun seperti itu? Harta karun rahasia yang fantastis seperti itu hanya akan dengan sukarela dibeli oleh beberapa pembudidaya kuat yang bertemu secara kebetulan dan jatuh cinta padanya. Luar biasa, luar biasa. Sue Ying hanya memujinya sebelum melanjutkan melihat harta rahasia lainnya. Dia berjalan dan berhenti. Dan segera, dia tiba di ujung tombak yang juga merupakan alasan mengapa dia datang. Tombak ini memiliki asal yang menarik. Laki-laki gemuk itu terkekeh, pemiliknya bahkan seseorang yang memiliki sedikit hubungan dengan klan penggemarku. Sue Ying merasa jantungnya berdebar. Pemiliknya? Tampaknya klan penggemar tahu persis asal-usul ujung tombak ini. Dulu sekali, di era sebelum perang pertama bangsa-bangsa kuno, saat itu, Realm Heart Gridland lebih kacau, tidak seperti dunia saat ini yang relatif lebih tertib. Pada saat itu, bangsa kuno angin musim panas belum dibangun. Pria tua gemuk itu berkata, Paragon besar Lutian dari klan penggemar saya pernah berteman dengan seseorang saat ia melakukan perjalanan melintasi tanah besar hati alam, seseorang yang dikenal sebagai Tuan Paragon Awan Merah. Itu adalah keberadaan yang mengerikan yang tidak lebih lemah dari Paragon Agung Lutian sendiri, namun Master Paragon Awan Scarlet itu terlalu sombong dan sok. Dia keras kepala dan pantang menyerah, yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang terjadi sebelum perang bangsa-bangsa kuno yang pertama, dan saya hanya tahu sedikit demi sedikit. Tapi ujung tombak ini adalah yang dilihat oleh Grid Paragon Lutian di masa lalu. Itu memang ujung tombak dari Scarlet Cloud Magic Spear, milik Scarlet Cloud Paragon Master. Sayang sekali selama bertahun-tahun ketika tombak itu beredar, hanya ujung tombak ini yang tertinggal. Pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Sesuatu yang terjadi sebelum perang bangsa-bangsa kuno yang pertama, itu memang periode di mana bahkan sejarah hampir tidak tercatat. Lagi pula, banyak negara kuno yang belum dibangun saat itu. Master Paragon Awan Scarlet? Aku ingin tahu seperti apa harganya? Sue Ying bertanya. Karena kehilangan satu bagian, dan hanya ujung tombaknya yang tertinggal, itu dianggap lebih murah. Pria tua gemuk itu terkekeh, 500 juta kristal kosmos. 500 juta? Sue Ying merasa tercengang. Dan itu dianggap murah? Karena mengolah tubuh suci awan selatan, membutuhkan bahan berharga, ia hanya memiliki total 50 lebih dari juta kristal kosmos. Ini bahkan diberikan kepadanya oleh Ibu tua Yingsan ketika dia mencapai alam persatuan. 500 juta kristal kosmos. Itu adalah harga yang sangat mengerikan. Harganya bahkan lebih mahal daripada pelayan sihir Zibai? Itu tidak mahal, raksasa primal chaos manapun yang tangguh dapat membelinya setelah menjual semua barang miliknya. Pria tua gemuk itu berkata, bagaimanapun, ini adalah senjata dari Scarlet Cloud Paragon Master. Jika itu adalah harta yang lengkap, harganya mungkin tidak kurang dari Cloud Sky Hammer itu. Tapi sekarang, 500 juta kristal kosmos benar-benar hanya sedikit. Sue Ying tidak mampu membelinya sama sekali. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatannya dan menjadi raksasa primal chaos yang kuat, dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan harta. Dan untuk melakukan itu, sebagian besar harus mempertaruhkan hidup mereka dan melakukan kampanye untuk membunuh. 500 juta kristal kosmos, Sue Ying merasa hatinya bergetar. Tidak ada pilihan lain. Di area kecil seperti Arden Fire City, tidak ada yang bisa mengenali asal-usul tubuh tombak. Lagi pula, jejak pada tubuh tombak itu kurang. Sue Ying mampu membelinya dengan harga murah. Ujung tombak ini berbeda. Ujung tombak terutama digunakan untuk menyerang dan membunuh. Selama waktu-waktu biasa, ujung tombak akan menyebabkan kekosongan di sekitarnya berfluktuasi, membentuk banyak riak kekosongan.
Satu pandangan dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah barang yang luar biasa. Selanjutnya, Great Paragon Luthien telah memastikan asalnya, itulah sebabnya harganya naik secara alami. Bagaimanapun, ini hanya ujung tombak. Pria gemuk itu melihat penampilan Sue Ying dan merasa bahwa pemuda ini sepertinya tertarik dengan barang itu. Dia menambahkan, jika Anda benar-benar tertarik untuk membelinya, saya dapat mengurangi harganya sedikit. Itu memang bisa dikurangi menjadi harga yang lebih rendah. Meskipun memiliki asal yang bagus, itu pada akhirnya adalah senjata yang tidak lengkap. Klan penggemar telah menetapkan harga terendah yang bisa dijual dengan 300 juta kristal kosmos. Bisa lebih murah berapa? Apakah mungkin untuk membelinya di bawah 100 juta kristal kosmos? Sue Ying bertanya. Laki-laki gemuk itu menggelengkan kepalanya dengan deras, tidak mungkin. Benar-benar mustahil, itu hanya bisa sedikit lebih murah. Petik 2. Oh. Sue Ying merasa sedikit kecewa. Dia tidak punya pilihan, dia tidak mampu membeli senjata ini. Tetapi bahkan jika dia tidak mampu membelinya, jika Sue Ying dapat memegang ujung tombak ini dan secara pribadi mengamati melalui pengoperasian jejak internal, dia akan bisa menghafal sebagian darinya. Menggabungkannya dengan misteri yang mendalam di dalam tubuh tombak akan sangat membantu. Itu pasti akan mengurangi kesulitan memahami misteri yang mendalam di dalam tubuh tombak sebanyak 3 hingga 5 kali. Dapatkah aku melihatnya? Sue Ying menoleh ke pria tua gemuk di depan. Ujung tombak ini dililit oleh banyak lapisan susunan terlarang. Jelas, itu dimaksudkan untuk mempersulit para tamu untuk melihatnya. Lihat, pria tua gemuk itu terkekeh, bukankah kamu sedang melihatnya? Bolehkah aku memegangnya dengan tanganku? Sue Ying melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, karena ada susunan terlarang, saya tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan hanya dapat melihat tampilan luarnya. Siapa yang tahu betapa tangguhnya ujung tombak ini? Dan apakah itu pantas untukku? Dia telah mencapai alam primal chaos di Dao of Void. Namun ketika memahami tubuh tombak, Sue Ying masih memiliki banyak pertanyaan. Selama dia melihat sebagian dari misteri mendalam di dalam ujung tombak, itu akan setara dengan melihat seluruh penampilan tombak yang pasti akan menghilangkan banyak keraguan sebelumnya. Hanya ketika seseorang melihatnya secara menyeluruh, dia dapat memahami apakah itu cocok atau tidak. Pelayan sihir Zibai mengipasi dirinya sendiri dan menambahkan dari samping. Keluarkan untuk dilihat, pria tua gemuk itu terkekeh. Dia menunjuk ke ujung tombak yang dibungkus oleh lapisan arai terlarang, banyak arai yang melindunginya. Jika ada yang bisa melihatnya, mengapa arai harus ada? Saat lelaki tua gemuk itu berbicara dengan Sue Ying, dia juga mengirim perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan informasi tentang tamu ini. Manajer hebat, pangeran muda ini adalah Yingsan Sue Ying dan merupakan murid jenius dari klan Yingsan. Dia adalah dewa kekosongan saat lahir dan mampu mencapai alam persatuan dalam 8.000 tahun. Pelayan ajaib di sampingnya adalah hujan darah pelayan sihir yang dibeli di masa lalu oleh ibu tua Yingsan karena pangeran Sue Ying ini pernah mengalami pembunuhan di masa lalu. Klan Fan awalnya pandai mengumpulkan informasi, dan Sue Ying juga cukup terkenal di Southern Cloud Nation. Oh, klan kecil seperti klan Yingsan? Laki-laki tua gemuk itu tercerahkan. Di dalam hatinya, seluruh klan Yingsan adalah klan kecil. Hanya ada satu ibu tua Yingsan yang harus lebih dia perhatikan. Adapun orang lain, dia bisa mengabaikan mereka. Sebenarnya, untuk Fan Clan, mereka hanya memperhatikan keluarga kerajaan dari Southern Cloud Nation. Bagaimanapun, keluarga kerajaan Awan Selatan memiliki raja yang luar biasa yang dikagumi bahkan oleh 6 negara besar kuno. 3 klan peringkat kaisar agung lainnya dianggap kecil bagi mereka. Sue Ying menatap lelaki tua gemuk itu dengan antisipasi. Dia tidak tahu bahwa pandangan pihak lain tentang Sue Ying telah berubah karena Sue Ying hanyalah seorang murid dari klan kecil. Memang, hanya ketika Anda melihatnya secara menyeluruh, Anda dapat mengetahui apakah itu cocok atau tidak. Pria tua gemuk itu terkekeh, tapi dengan susunan yang melindunginya, tidak ada yang bisa melihatnya. Ya, Sue Ying mengangguk. Klan penggemarku juga memiliki aturannya sendiri. Pria tua gemuk itu melanjutkan, jika Anda ingin melihatnya, apakah Anda memiliki kekuatan atau status yang kami setujui? Atau bahwa Anda dapat mengeluarkan harta yang cukup yang akan memverifikasi bahwa Anda memiliki daya beli. Petik 2. Kekuatan dan status, Sue Ying merasa bingung. Dia pasti tidak bisa membelinya. Kekuatan yang setidaknya pada tingkat raja yang diberikan di dalam negara Awan Selatan. Pria tua gemuk itu menjawab, raksasa primal chaos biasa tidak memiliki kualifikasi untuk melihat ujung tombak ini.
Status seseorang yang setidaknya merupakan pangeran dari keluarga kerajaan di negara Awan Selatan, atau murid berstatus tinggi dari 6 bangsa kuno yang agung. Atau Anda bisa menjadi murid pribadi dari beberapa keberadaan yang bisa mengejutkan seluruh Realm Heart Gridland. Untuk daya beli, sederhana saja. Keluarkan harta karun senilai 500 juta kristal kosmos, dan Anda dapat melihatnya. Pria tua gemuk itu menatap Sui Ying. Sui Ying tercengang. Dia tidak memiliki harta karun. Adapun kekuatan, dia hanya berada di puncak level ke-8 saat ini ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Secara alami, Sui Ying tidak berani mengungkapkan kekuatannya karena dia hanya berkultivasi selama 5 juta tahun. Status, apakah dia tidak mendengar apa yang dikatakan pihak lain? Hanya pangeran dari seluruh keluarga kerajaan yang memenuhi syarat. Maafkan aku karena mengganggumu, Sui Ying berkata, kami akan pergi sekarang. Semoga harimu menyenangkan, pria tua gemuk itu tetap tersenyum. Meskipun dia menghina klan kecil seperti klan Yingsan, dia masih harus mengikuti kesopanan dasar sebagai pengusaha. Mereka meninggalkan toko. Dia sebenarnya tidak mengizinkan pangeran untuk melihatnya. Tian Yizi menggelengkan kepalanya. Apakah pihak lain tidak mengatakannya? Entah kami menunjukkan bahwa kami memiliki kekuatan, status, atau bahwa kami memiliki daya beli. Pelayan sihir Zibai mengipasi dirinya sendiri sambil melengkungkan bibirnya. Jelas, klan Yingsan tidak layak disebut di mata pihak lain. Ayo kembali. Sui Ying berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak marah sama sekali. Itu semua tentang pesta yang kuat pada yang lemah di antara para pembudidaya. Secara alami, aturannya ketat. Karena Sui Ying tidak memiliki kekuatan, status atau daya beli, wajar bagi pihak lain untuk tidak membiarkannya melihat ujung tombak. Aku akan menunggu. Ketika saya cukup kuat dan telah mendapatkan kristal kosmos yang cukup, saya bisa datang dan membelinya. Saya tidak percaya semudah itu menjual harta karun pada level ini, pikir Sui Ying. Misalnya, Cloud Sky Hammer adalah harta perlindungan toko, dan kemungkinan besar akan ditempatkan di sini karena entah berapa lama. Ujung tombak itu, bagaimanapun, adalah senjata yang tidak lengkap, dan lebih sulit bagi mereka untuk menjualnya. Keberuntungan saya kali ini tidak buruk bagi saya untuk menemukan ujung tombak ini, pikir Sui Ying. Sebenarnya, itu normal baginya untuk menemukan tombak. Karena ibu kota Awan Selatan adalah kota terbesar di seluruh negara Awan Selatan, dan juga kota teraman. Organisasi seperti Fan Clan yang dianggap sebagai kekuatan puncak bahkan di seluruh Realm Heart Gridland hanya dapat ditemukan di Southern Cloud Capital. Bahkan beberapa organisasi di Southern Cloud Nation hanya akan menempatkan harta mereka yang lebih penting di dalam ibu kota dan menjualnya. Karena ibu kota Awan Selatan memiliki banyak ahli yang masuk dan keluar. Bahkan ada Raja Awan Selatan yang melindungi tempat ini. Jika seseorang menempatkan harta yang fantastis di sebuah kota kecil-kecil, bukankah itu akan direnggut jika Dewa Kosmos memutuskan untuk menyerangnya? Oleh karena itu, lebih dari 90% harta karun di Southern Cloud Nation dikumpulkan di ibu kota. Adapun harta rahasia puncak, lebih dari 99% dari mereka berada di ibu kota. Sui Ying datang ke sini dengan mengandalkan daya tarik tubuh tombak untuk menemukan ujung tombak. Ini tidak ada yang istimewa. Pada hari-hari berikutnya, Sui Ying melakukan perjalanan melintasi berbagai tempat di ibu kota Awan Selatan. Lebih dari separuh waktunya dihabiskan di pasar barang berharga. Selain itu, dia akan memperluas wawasannya dengan melihat beberapa peninggalan sejarah dan pesta. Sui Ying sebagai seorang pecinta kuliner secara alami telah menemukan banyak makanan lezat dan anggur kelas atas di ibu kota Awan Selatan. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Sui Ying, leluhur tua telah selesai mengatur hal-hal di sisinya. Besok, Anda akan melanjutkan dengan hamba sihir Zibai ke markas besar agama suci Awan Selatan. Markis Ardenfire mengirim pesan untuk memberitahu Sui Ying. Baiklah. Sui Ying sangat gembira. Markas besar agama suci Awan Selatan adalah tempat yang dinanti-nantikan oleh Sui Ying. Karena itu adalah salah satu dari 10 agama besar di seluruh Realm Heart Gridland, itu seharusnya mengumpulkan banyak kitab suci seni mutlak di dalamnya. Orang harus tahu bahwa Sui Ying hanya akan berkultivasi di 2 jalur Dao paling banyak sesuai dengan rencananya di dunia ini, satu adalah Dao of Void, dan yang lainnya adalah Dao of Mirage. Sui Ying berusaha untuk mendapatkan kitab suci alam ilusi Mirage seni absolut tingkat tertinggi, dan taruhan terbaik baginya adalah mencarinya di dalam markas besar Southern Cloud Secret Religion. Dalam hal kitab suci seni mutlak. Bahkan jika semua klan di Southern Cloud Nation menambahkan buku mereka,
Mereka tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Southern Cloud Secret Religion. Dasar dari agama suci awan selatan benar-benar mengerikan. Pangeran, agama suci awan selatan memiliki banyak aturan. Tidak mungkin bagimu untuk membawa semua bawahanmu masuk. Hari ini, biarkan kami berdua pergi. Pelayan sihir Zibai berkata, dalam beberapa saat, setelah Anda menjadi murid batiniah, markas harus mengatur akomodasi bagi Anda untuk tinggal. Saat itu, Anda dapat membawa semua bawahan Anda. Ayo pergi, kata Sui Ying. Keduanya melenggang di udara. Setiap langkah yang mereka ambil melihat mereka melintasi jarak yang sangat jauh. Seluruh ibu kota sangat besar, dan bahkan setelah berteleportasi berkali-kali, mereka harus menghabiskan 1 jam sebelum pelayan sihir Zibai dan Sui Ying tiba di markas besar agama suci awan selatan. Agama suci awan selatan. Sui Ying melihatnya dari jauh. Di kejauhan, orang bisa melihat rantai pegunungan. Pegunungan berisi beberapa paviliun di atasnya. Seluruh rangkaian pegunungan yang berkesinambungan dilindungi oleh barisan, dan di sini adalah markas untuk agama suci awan selatan. Saat ini ada sejumlah besar pembudidaya yang terbang melalui pintu masuk gunung. Pintu masuk gunung hanya bisa dicapai setelah berjalan melalui puluhan ribu kilometer di sepanjang jalan setapak di dalam gunung. Di sisi pintu masuk gunung, ada karakter yang tercetak di tebing awan selatan. Hua. Ketika Sui Ying pertama kali melihat kedua karakter itu, mereka tampak biasa saja dan hanya sedikit lebih sombong. Namun demikian, ketika dia benar-benar memperluas inderanya pada dua karakter, dia akan merasakan aura kekosongan yang tak ada habisnya datang dari mereka. Ini adalah aura besar yang melampaui gaya suci 12 awan selatan. Itu mirip dengan melihat kehampaan yang menjulang tinggi dengan hormat. Yingsan Sui Ying, seorang pria berjubah emas berdiri di dekat pintu masuk gunung. Ketika dia melihat Sui Ying, dia segera datang dan menyapanya. Pangeran, ini Markis Chengdeng. Pelayan sihir Zibai diperkenalkan. Salam Markis Chengdeng. Sui Ying segera membungkuk. Kali ini, saya harus merepotkan Markis Chengdeng untuk bantuan Anda. Ini masalah kecil, banyak penyumbatan di dalam telah diselesaikan oleh ibu tua. Hari ini, kita hanya akan berjalan sebentar melalui prosesnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.